Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siswanto Pujakusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di video kali ini kita akan mereaction sebuah video akan kekejaman pendeta ya terhadap bayi anak kecil. Kita viralkan video ini ya supaya banyak umat yang tercerahkan ya, dan juga supaya diketahui oleh banyak orang ya. Tidak perlu kita laporkan, cukup kita viralkan saja video ini. Betapa kejamnya ya si pendeta ini membaptis anak kecil, menampar, memukul, dan membentak-bentak anak kecil. Kita viralkan. Oke, kita saksikan videonya ya. Kita viralkan. Ya, bisa Anda saksikan ya. Bisa kita dengarkan bersama-sama. Dan ini bukannya. Ya, bisa Anda lihat ya. Tadi ada tangan yang memukul bayi itu karena dia tidak mau diam. Maka bayi itu dipukul ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita saksikan sekali lagi. Dan ini bukannya. Jelas ya, terlihat tadi ada tangan yang memukul bayi itu untuk mendiamkan bayi itu karena bayi itu tidak bisa diam saat hendak dibaptis. Makanya dia dipukul supaya diam. Ternyata bukannya diam, malah semakin menjadi-jadi tangisannya. Semakin diam, matahari akan dibaptis. Ya, Anda dengar sendiri tadi ya, pendeta ini mengatakan diam. Artinya dia memerintahkan bayi ini untuk diam ya. Dan setelah itu dia membentak-bentak bayi ini. Kita dengarkan. Semakin diam, matahari akan dibaptis. Astagfirullahaladzim. Di sini pendeta ini juga memukul bayi ini ya. Pendeta ini memukul bayi ini, menampung bayi ini supaya diam ya. Karena bayi ini tidak mau diam, makanya si pendeta ini menampar bayi ini supaya diam. Untuk mendiamkan bayi ini, maka pendeta ini menampar bayi ini. Astagfirullahaladzim. Sungguh sangat kejam ya, sangat kejam. Inikah ajaran kasih? Beginikah cara mereka untuk mendiamkan seorang anak kecil? Haruskah dia menampar bayi yang tidak berdosa? Astagfirullah. Kita saksikan ya sekali lagi. Anda lihat ya, mereka ini sangat kejam ya, misalnya bayi yang tidak berdosa. Ya, terdengar jelas ya tadi pendeta ini membentak-bentak bayi ini. Dan sepertinya ibu yang di belakang ini ibu si bayi mungkin ya. Dan setelah si ibu ini memegang bahu si pendeta, maka pendeta ini berpura-pura kasihan dengan bayi ini, pura-pura memeluk bayi ini ya, supaya tidak dimarahi mungkin. Makanya berpura-pura kasihan dengan bayi itu ya. Berdosa menangkap pendeta ini ya, supaya tidak menangkap bayi itu. Maka pendeta ini pun bentak-bentak bayi tersebut. Sedang kita lihat bentak-bentaknya bayi itu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahalazim. Di sini pendeta ini juga memukul bayi ini ya. Pendeta ini memukul bayi ini, menampung bayi ini supaya diam ya. Karena bayi ini tidak mau diam, makanya si pendeta ini menampar bayi ini supaya diam. Untuk mendiamkan bayi ini, maka pendeta ini menampar bayi ini. Astagfirullahalazim. Sungguh sangat kejam ya, sangat kejam. Inikah ajaran kasih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Mati anak orang lelet-lelet penjahat itu. Astagfirullah. Mungkin anak bayi kau dah mungkin anak kecil. Astagfirullah. Menurut pendeta Injil jalanan ya, baptisan ini ayat palsu ya, kata transgender ya. Baptisan ini adalah ayat palsu. Itu transgender yang mengatakan ya. Demikianlah tadi ya, telah kita saksikan bersama-sama betapa kejamnya pendeta ini dan betapa kejamnya proses pembaptisan ini ya. Ini adalah baptisan terkejam di dunia ya. Ada oten yang berkomentar di video saya sebelumnya, katanya mana ada bayi dibaptis. Ini buktinya. Oten ini buktinya nih. Sudah terlihat di depan mata, apalagi yang mau diingkari. Ini sudah bukti ini. Oten. Oke lah ya, demikian tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Kilas info, Ronaldo mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Atletico Madrid, dan dikarenakan oleh itu fans Becul banyak yang mengamuk. Astaga, MU. Untung Siti nggak serius, kalau serius tuh dibantai tuh. Lebaran bahagia-bahagia, ini melawak dong. Nyaring bunyinya. Astaga, MU. MU ini sebenarnya apa sih? Gila dan bego sudah. Bang susah payah, menang apa lagi? Nararo! Kwa jina la Baba na la Mwana, Nararo! Ninambatiza Esther kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Kan itu namanya gila dan bego, saudara. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, na la Roho, na la Roho, Roho.
Astaga, MU. Untung Siti nggak serius. Kalau serius udah dibantai tuh. Lebaran bahagia-bahagia, MU melawak dong. Astaga, MU ini sebenarnya klub apa sih? Imbang susah payah, menang apa lagi? Kilas info, Ronaldo mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Atletico Madrid, dan dikarenakan oleh itu fans Decul banyak yang mengamuk. Astaga, pahit manis hidup kita rasakan. Ya kita harus kita rasakanlah semuanya. Untung Siti nggak serius. Kalau serius udah dibantai tuh. Lebaran bahagia-bahagia, ini melawak dong. Astaga, Gila dan bego. MU apa? Bego. Apa ya? Bilang apa lagi? Namanya gila dan bego. Kilas info, Ronaldo mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Atletico Madrid, dan dikarenakan oleh itu fans Decul banyak yang mengamuk. Astaga, manis hidup kita rasakan. Ya kita harus kita rasakanlah semuanya. Untung Siti nggak serius. Kalau serius udah dibantai. Lebaran bahagia-bahagia, MU melawak dong. Astaga, MU ini sebenarnya klub apa sih? Imbang susah payah, menang apa lagi? Nah, sekarang menurut kalian bagaimana? Siapa yang salah? Apakah manusianya atau bendanya? Agar umat Kristen yang menyimak ikut senang dan tidak berbuat macam-macam lagi dengan video kami, meskipun apa yang dikomentarkan tim studio tadi sesuatu yang terpaksa dengan mengatakan tidak ada yang salah di dalam pembaptisan yang koplak satu ini. Nah, bagaimana menurut kalian pembaptisan aneh ini? Nah, mari kita lanjut ke mode pembaptisan yang kedua, di mana pembaptisan yang dilakukan pendeta hampir berujung maut.
bahwa hampir saja orang tua itu meregang nyawa di area pembaptisan. Ternyata orang yang masuk ke dalam agama ini lebih dari sekedar Astaga, MU. Lebaran bahagia-bahagia, MU melawak dong. Nyaring bunyinya. Astaga, MU. MU ini sebenarnya klub apa sih? Imbang susah payah, menang apa lagi? lebih dari sekedar uji nyali, karena ritual yang mereka lakukan bisa saja mengundang maut. Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ça s'appelle la café. Je vais faire couler de l'eau sur le front. Yang bisa Anda On va saksikan embrasser ya, le bonhomme. Parce que bisa kita renungkan bersama-sama. chrétien. Oh là Bayi là. ini punya, ya bisa Anda lihat ya, tadi ada tangan yang memukul bayi itu karena dia tidak mau diam, maka bayi itu dipukul ya. Kita ulangi sekali lagi ya, kita saksikan sekali lagi. Saya Anda On va saksikan embrasser ya, le bonhomme. Parce que bisa kita renungkan bersama-sama. chrétien. Oh là Bayi là. ini punya, Le pied. Oh là bayi là. ini punya, Le pied. jelas ya terlihat tadi ada tangan yang memukul bayi itu untuk mendiamkan bayi itu karena bayi itu tidak bisa diam saat hendak dibaptis. Makanya dia dipukul supaya diam. Ternyata bukannya diam, malah semakin menjadi-jadi tangisannya. Semakin diam, mengetahui akan dibaptis. Regarde. 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 As- Regarde. Regarde. Astagfirullahalazim. Di sini pendeta ini juga memukul bayi ini ya. Pendeta ini memukul bayi ini, menampung bayi ini supaya diam ya. Karena bayi ini tidak mau diam, makanya si pendeta ini menampar bayi ini supaya diam. Untuk mendiamkan bayi ini, maka pendeta ini menampar bayi ini. Astagfirullahalazim. Sungguh sangat kejam ya, sangat kejam. Inikah ajaran kasih? Atel sigal konak kita Georgi. Atel kita mami sata. Amin. Jadi sata. Amin. Atel sat midi sata. Amin. Ada marat kita. Astagfirullahalazim. 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 Allah Akbar. Mati yang orang gelap-gelap penjara itu. Astagfirullah. Kita sulit sat midi sata. Amin. Mungkin anak bayi kau dah mungkin kecil. Astagfirullah. Menurut pendeta Kita sulit sat midi sata. di Amin. jalanan ya, baptisan ini adalah palsu ya, atau transgener. Baptisan ini adalah ayat palsu. Itu transgener yang mengatakan ya. Kita sulit sat midi sata. Amin. Sosok bayi Katolik yang menolak dibaptis dan menyebut nama Allah serta Nabi Muhammad saat bayi tersebut berada di sebuah gereja di Afrika, publik dikagetkan dengan sosok bayi yang diduga sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada dan Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Baru-baru ini video seorang bayi yang tengah trending topik di jagat maya, yang diduga jika bayi berusia 2 bulan tersebut menolak dibaptis dan justru ingin memeluk agama Islam, hal-hal yang tak biasa, tampak terjadi saat seluruh anggota keluarga berkumpul lengkap bersama seorang pendeta dan pastor di sebuah gereja di Afrika. Seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di daratan Afrika menolak dibaptis. Bayi yang berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dari keluarga Nasrani dan juga tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen dan Katolik. Kembali mengingat peristiwa tahun 90-an, dunia saat itu gempar dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis. Ibu, tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Muhammad, ayah dan ibunya, Domisia Francis, pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu, apakah kamu Yesus? Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, tidak, aku bukan Yesus, aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Saat itu ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika. Anak keturunan non-muslim, sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tanzania Kenya memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah namanya, bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia dan Swahili. Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, Anda bertaubat, dan Anda akan diterima oleh Allah. Syarifuddin Khalifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan salat 5 waktu. Di usia 5 tahun ia mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia dan Swahili.
Satu bukti kuasa Allah untuk menjadikan manusia bisa bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Ninambatiza Hesta kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Ini itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Na la Roho. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, na la Roho, na la Roho, na Roho. Oh, oh.